Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, mulakan Allah SWT, nanti setelah kajian insyaallah kita akan menjenguk Ki Pepen ya, yang sudah hampir seminggu, 2 minggu mungkin ya, tidak ke masjid karena sibuk mengurus Nin ya, Ninnya, istrinya Ki Pepen di rumah sakit. Jadi insyaallah habis taklim mudah-mudahan tidak ada halangan, kita bisa menjenguk sana sama-sama ya. Baik, tema kita hari ini, kita akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus dari kitab Minhajul Abidin, dan tema hari ini masih seputaran taubat atau tangga kedua menuju ubudiyah, menuju penghambaan pada Allah Ta'ala. Lebih spesifik, tema kita hari ini adalah bagaimana meraih taubatan nasuha. Bagaimana kita dapat melakukan taubat dengan taubat nasuha, karena itu perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, apa itu taubat nasuha? Kalau secara bahasa, taubat nasuha itu taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebenar-benarnya. Nasuh dari kata nasoha, murni, betul-betul ya, tidak main-main, dan juga betul-betul bersih, tulus. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan tobat itu sendiri. Bukan tobat yang paradoks, bukan tobat yang penuh dengan problem, tetapi memang tobat yang sebenar-benarnya tobat. Kalau gambaran tobat nasuha itu, contoh yang paling mudah dipaham itu tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu hanya punya satu dosa, dosanya hanya satu, tetapi taubatnya 200 tahun. Taubatnya 200 tahun. Sebutkan di sini. 200 tahun. Lam yudnib illa dhanban wahidan fanazala bihi ma nazala hatta ruwiya anna Allah Ta'ala qala lahu ya Adam, dan seterusnya. Adam dikeluarkan dari surga gara-gara dosa yang satu itu ya. Kemudian beliau menangis hatta annahu fi ma ruya, baka menangis ala dzanbihi, karena satu dosa itu, mi'atai sanah 200 tahun, hatta qabilallahu taubatahu wa ghafara dzanbahul wahid, hingga Allah mengampuni dan menerima taubatnya atas satu kesalahan tersebut. Hadza haluhu ma'an nabiyhi, ini Allah kepada nabinya, wa safihi, dan kekasihnya, fi dzambin wahid, hanya karena satu dosa. Fa kaifa halul ghair, bagaimana selain para nabi? Fi dzunubin la tuhsa, yang dosanya tidak terbilang, tidak terhitung. Wa hadza tadarru ta'ib wa ibtihaluhu fa kaifal bil musir, itu orang yang dosanya satu atau sedikit lalu betul-betul taubat. Bagaimana dengan orang yang terus-terusan berdosa dan melampaui
dalam dosanya tersebut. Walaqad ahsana man qala, ada sebuah syair yang cukup bagus, yakhafu ala nafsihi man yatub. Orang yang taubat itu mengkhawatirkan dirinya. Fa kaifa tarahala man la yatub. Tetapi orang yang tidak taubat itu tidak mengkhawatirkan dirinya. Jadi orang yang betul-betul taubat saja itu khawatir atas dirinya. Tapi orang-orang yang tidak taubat atau taubatnya itu asal-asalan, itu dia tidak pernah mengkhawatirkan dirinya. Ini satu renungan ya, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat itu adalah taubat yang sebenar-benarnya, taubat atau taubatan nasuha. Nanti kita akan jelaskan bagaimana penjelasannya. Wa amma ad-dararu wal mukhawwifu fi ta'khiri taubati fa inna awwala dhanbi qaswah. Bahaya ataupun musibahnya mengakhirkan taubat itu adalah fa inna awwaladan biqaswah, karena dosa pertama itu dapat mengeraskan hati. Wa akhiruhu kufran, dan bisa berakhir kepada kekufuran. Jadi kenapa dosa itu harus dikhawatirkan? Kenapa dosa itu harus ditakuti? Karena dosa itu awalnya itu bisa menyebabkan hati kita itu keras sehingga sulit masuk hidayah. Dan jika itu dibiarkan, lama-lama dosa tersebut akan menyebabkan kekufuran. Fahalaka ma'al halikin, maka dia akan binasa bersama binasanya orang-orang yang binasa. Fa'alaika rahimakallah, maka pesanku kepada kalian, ini pesan Imam Ghazali ya kepada para muridnya, bitayaquz wal juhud, senantiasa waspada, senantiasa siaga. Untuk apa? Untuk selalu dalam kondisi bertaubat. Nah ini poinnya. Jadi yang namanya taubat itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Taubat itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Jadi tidak ada orang istilah taubat berhenti, enggak. Tapi taubat itu adalah satu proses yang terus-terusan dilakukan. Kalau tadi Nabi Adam bertaubat sampai 200 tahun, lah itulah gambarannya. Ada lagi nanti para ulama itu hanya karena satu kesalahan dia sampai bertaubat kepada Allah, menyesalnya itu 40 tahun. Ada nanti di sini keterangannya. Jadi dia tuh pernah suatu hari makan begitu ya, ada tamu, dia makan. Kemudian tangannya tersebut itu dibersihkannya tuh ke dinding rumah tetangga gitu. Mungkin sebelahan rumahnya ya. Dan dia merasa itu sebuah dosa yang serius. Sampai 40 tahun dosa itu masih terbayang-bayang dalam dirinya. Kalau dibanding kita udah nggak ada apa-apanya gitu. Kita mah rasa-rasanya masih bermain-main dengan taubat kita. Nah, jadi taubat itu adalah sebuah proses yang terus-menerus, yang tidak berhenti, yang selalu dijaga dengan kesiagaan, dijaga dengan kewaspadaan begitu. Jangan sampai lengah dari taubat. Karena dosa-dosa kecil itu akan menjadi dosa besar manakala pelakunya itu bersemangat melakukannya. La sogirota ma'al israr wala kabirota ma'al istighfar, itu kaidahnya. Bahwa dosa kecil dapat berubah menjadi dosa besar manakala dilakukan dengan semangat, dengan antusias, dengan kontinuitas. Itu dosa-dosa kecil akan menjadi besar. Sebaliknya, dosa-dosa besar itu akan menjadi kecil atau menjadi ringan manakala disertai senantiasa dengan istighfar. La kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al israr. Dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar jika dilakukan dengan antusias,
dan dosa besar bisa menjadi kecil jika disertai dengan istighfar. Jadi kaidah umumnya yang penting dalam melakukan dosa itu tidak meniatkan. Tidak meniatkan, tidak israr, tidak bersemangat, tidak ada antusias melakukan dosa, itu yang paling penting. Jadi kalaupun dosa itu dilakukan, itu biarkanlah itu terjadi karena ketidaksengajaan. Bukan karena israr, bukan karena kesengajaan dan dengan penuh antusias. Karena itu dapat merubah dosa kecil menjadi besar. Itu disebutkan dalam surat Al-Waqiah ketika Allah menyebutkan orang-orang yang dibakar di neraka, bidzilimi yahmum la baridin wala karim dan seterusnya. Itu di antara ciri mereka itu wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim, yaitu orang-orang yang bersemangat atau antusias melakukan dosa. Ini yang perlu diwaspadai dan dijaga oleh kita semua. Kalaupun dosa itu terjadi, biarkanlah itu terjadi karena ketidaksengajaan. Jangan sampai ada kesungguh-sungguhan ataupun ada niat untuk melakukan dosa. Karena dosa kecil dapat menjadi besar gara-gara itu. Wala ta'man qasawatal qalbi minadz dzunub. Sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa dosa pertama itu dapat mengeraskan hati, dan kerasnya hati itu akan terus berlanjut jika tidak ditaubati menjadi kekufuran. Ya, berakumulasi. Dosa satu menutup hati kan, gelap hati itu. Terus nutup lagi, lama-lama kufur. Lama-lama kufur. Tidak akan memantul kepadanya itu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman itu bukan orang yang tanpa dosa, tetapi orang-orang yang berdosa, bahkan mungkin selalu berdosa, tetapi mereka selalu istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya. Orang beriman itu, orang bersih itu, orang suci itu, orang yang disebut sebagai tawabin yang Allah cintai itu bukan orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang berdosa tetapi senantiasa bertaubat dari dosanya. Jadi kalau kita boleh simpulkan, hidup ini adalah tentang dosa dan taubat. Bagaimana kita selalu jatuh kepada dosa dan bagaimana kita selalu bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa itu. Bukan tentang orang suci, karena di dunia ini nggak ada yang suci. Hanya Rasulullah SAW yang suci. Itu pun karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Faqad ghafara ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah SAW pernah bersabda, satu-satunya manusia yang tidak pernah terbersit satu dosa pun dalam hidupnya hanyalah hamba Allah Yahya bin Zakaria. Ini persaksian dari Rasulullah SAW. Satu-satunya manusia yang pernah ada di muka bumi yang tidak pernah terbersit melakukan dosa hanyalah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Beliau tidak pernah terbersit melakukan sebuah dosa. Makanya di agama lain beliau itu sangat disucikan dan disebut sebagai manusia yang di atas manusia begitu. Yahya ya. Yohanes kalau bahasa Latinnya. Punya anak Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu Yahya. Yahya anaknya Yahya. Makanya Yahya bin Zakaria. Kalau bahasa Latinnya itu apa? Yohanes ya. Itu Yahya bin Zakaria. Seorang manusia suci yang tidak pernah terbersit dalam hatinya melakukan dosa sedikit pun. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi sekali lagi orang-orang suci, orang-orang beriman, orang-orang yang Allah cintai itu adalah orang yang senantiasa bertaubat, bukan orang yang senantiasa tidak berdosa. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
mutatahhirin. Jadi yang kita harapkan dari taubat kita itu adalah Allah mencintai kita setelah taubat itu. Surat At-Taubah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sering dibaca di dalam doa ba'da wudu. Kalau kita sudah wudu, baca syahadat lalu baca doa ini. Nah, yang Allah inginkan dari kita itu adalah tawabin. Apa tawabin itu? Bukan orang suci. Bukan orang tanpa dosa, tetapi orang-orang yang Allah cintai itu adalah tawabin, yang selalu mentaubati dosa-dosanya. Berarti kan menunjukkan proses. Yang Allah cintai, yang Allah apresiasi, yang Allah banggakan, yang Allah sukai, ridhoi adalah orang-orang yang tawabin, yang selalu berproses dalam taubatnya, selalu bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang selalu mensucikan diri mereka. Mensucikan berarti kan proses dari ketidaksucian menuju suci. Tawabin berarti proses dari dosa menjadi bersih dari dosa. Dan Imam Ghazali mengingatkan itu, bahwa yang menjadi fokus kamu itu adalah proses taubatnya, karena yang Allah cintai adalah orang yang selalu bertaubat kepadanya, ya, dan selalu mensucikan diri mereka. Falaqad qala ba'dus shalihin anna sawadal qalbi minadz dzunub. Bahkan para orang-orang soleh dahulu menganggap bahwa hati yang aswad, hati yang hati yang tidak baik itu bagian dari dosa. Orang-orang soleh dahulu menganggap bahkan sesuatu yang buruk di hati itu mereka anggap sebuah dosa yang serius. Kalau kita kan mungkin menganggapnya telah ada, belum terjadi perbuatan kan masih di hati. Ya. Tapi orang-orang soleh dahulu menganggap bahwa itu adalah bagian dari dosa. Sehingga ada sebuah perkataan sahabat yang menyebutkan bahwa di masa setelah kami, orang-orang menganggap dosa-dosa besar itu seperti dosa kecil. Padahal di masa kami, orang-orang beranggapan bahwa dosa kecil itu rasa-rasanya besar sekali. Kunna na'uddu, kami menganggap bahwa dosa-dosa kecil itu sangat besar. Sementara kalian menganggap dosa-dosa besar itu sangat kecil. Jadi apa yang mereka anggap dosa itu 90%, sekarang terbalik. Kita anggap yang 90% itu yang 10%-nya. Jadi kalau dosa itu 100% misalkan, itu kalau ada dosa gedenya 90%, orang sekarang terbalik nganggapnya 10%. Orang dahulu dosa yang 10% dianggap 90%. Apa bukti faktanya? Contoh aja. Banyak mungkin yang masih berpahaman bahwa perkara haram dan dosa besar itu cuman daging babi. Berapa yang tersisa dari kita yang masih menganggap bahwa riba itu haram dan dosa sangat besar? Sampai Nabi mengatakan riba itu ada 36 tingkat. Yang paling rendah dari riba itu seperti anak memperkosa ibunya. Itu paling rendah dari dosa riba. Maka ayat mengatakan fa'dhanu biharbi minallah. Hai orang-orang yang masih memakan riba, kalian ngajak perang kepada Allah. Fa'dhanu biharbin minallah. Ilama qad salaf, kecuali yang sudah-sudah, ya sudah yang sudah-sudah, ini ke depannya. Yang sudah-sudah tinggal ditaubati, yang belum ini patut untuk siaga dan waspada. Allah menantang, Allah mengancam orang-orang yang masih memakan riba, fa'dhanu biharbi minallah. Kalian sama saja mengajak perang dengan Allah. Wadharu ma baqiya min riba in kuntum, maka tinggalkanlah riba-riba itu jika kalian memang orang-orang beriman. Tetapi orang sekarang anggap riba itu dosa kecil. Dosa kecil. Makan mungkin tiap hari makan riba itu. Kemudian khamr.
lihat khamar. Hampir di setiap kumpulan, biasanya anak muda ya, itu kalau nggak ada khamrnya itu nggak keren, anggapannya itu nggak seru, sampai ada lagunya demi si botol minuman, yang menggiring kepada mindset anak muda bahwa kalau nggak ada khamrnya itu nggak keren gitu. Padahal khamr itu kan masuk kategori dosa besar. Kalau sama diidentikan dengan narkoba, Narkoba sama dengan khamr kan dikiaskan. Narkoba nggak ada ayatnya. Narkoba itu nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Haramnya dari mana? Haramnya dari analogi kepada khamr. Jadi kias itu adalah hukum yang diambil dengan cara membandingkan antara sifat yang ada pada barang haram dengan sifat yang ada barang tersebut, di barang tersebut. Jika sifatnya ada kesamaan, maka barang itu dihukumi haram sesuai dengan kaidah kias di dalam pengambilan hukum. Dan nggak ada ayatnya. Jadi kalau ada yang nanya, mana narkoba haramnya di mana? Kan nggak ada ayatnya. Ya emang nggak ada ayatnya. Mana hadisnya? Nggak ada. Zaman Nabi nggak ada opium. Zaman Nabi nggak ada ekstasi. korupsi ada. Sehingga itu diharamkan dengan kias, dengan dengan analogi begitu. Jadi segala sesuatu yang baru yang memiliki kesamaan sifat dari sesuatu yang sudah dinyatakan haram, maka sesuatu itu menjadi haram karena hukum analogi atau hukum kias. Nah, kembali ke tema tadi, bahwasanya banyak orang-orang sekarang menganggap dosa yang besar itu sepele, padahal syaribul khamri atau meminum khamr itu adalah dosa besar yang kelak nanti di akhirat para pecandu atau peminum khamr itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang yang Allah enggan melihatnya di akhirat nanti. Yang pertama adalah imamun zalim, pemimpin yang zalim. Allah enggan melihatnya. Maksud enggan melihatnya itu akan mengabaikannya. Itu dipalire. Kalau di akhirat tidak diperhatikan oleh Tuhan, mau ngapain? Mau kemana? Fa'aina tadhhabun, reka marana. Kalau di akhirat diabaikan oleh Allah, itu udah seburuk-buruk nasib itu. Yang kedua, Pak, mudminul khamri, peminum khamr. Peminum khamr itu tidak akan diperhatikan oleh Allah, diabaikan, enggan melihatnya. Yang ketiga apa? Dayus, orang yang tidak memiliki kecemburuan ketika larangan Allah itu dilanggar, terutama dalam keluarga. Suami yang tidak punya cemburu, ya. Bapak yang tidak punya cemburu, seseorang yang tidak punya cemburu ketika syariat Allah itu dilanggar. Itu 3 orang yang akan Allah enggan melihat mereka di hari akhirat. Ya mungkin memiliki sifat, tetapi dayus ini memang orang yang sudah tidak punya nurani keagamaan. Jadi sensitivitas keagamanya itu sudah hilang. Ya, ketika misalkan istrinya melanggar syariat, suaminya cuek-cuek aja, itu dayus. Atau ketika istrinya diganggu oleh laki lain, dia diam saja tidak cemburu, itu dayus. Ketika anaknya melanggar agama, dia diam saja, dayus. Makanya dayus itu adalah orang yang tidak punya kecemburuan kepada agama. Nah, 3 orang ini tidak akan diperhatikan nanti di hari akhir. Nah, betapa banyak orang-orang sekarang yang menganggap dosa yang sangat besar itu kecil. Dan dosa di zaman dulu, dosa-dosa kecil itu para sahabat melihatnya sebagai dosa yang sangat besar. Jalan kembalinya adalah taubat. Yang penting ada niat untuk bertaubat dan senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik. Dulu di zaman
perang Qadisiyah kalau tidak salah ya. Itu ada seorang tukang mabok namanya Abu Mihjan. Abu Mihjan, tukang mabok. Komandannya saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Peperangan itu ya. Jadi di masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Itu ada seorang pemabuk namanya Abu Mihjan. Walaupun sudah menjadi orang soleh, tapi itu bisa ninggalkan mabuknya. Sampai ketika ikut peperangan, dia masih mabuk. Masih bawa minuman gitu. Malah berani. Enggak, karena dalam Islam ada aturan bahwa pemabuk itu harus dihukum, maka Abu Mihjan ini dirantai, dihukum oleh sang komandan itu karena telah melanggar syariat Allah, yaitu hudud berkenaan dengan minum khamr. Itu dicambuk 40 kali kan. Dia dirantai. Namanya Abu Mihjan. Jago perang tetapi maboknya luar biasa. Ketika peperangan berkecamuk, umat Islam itu di satu momen itu mulai terdesak oleh pasukan Persia. Sampai Abu Mihjan ini karena melihat pasukan Muslim terdesak, mungkin saat itu dia sudah ciuman dari mabuknya, atau mungkin dia saat itu memang tidak mabuk tapi lagi menjalani hukuman karena ikut pasukan tapi di jalan mabuk gitu. Ketika itu dia menghadap ke istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas, istri komandannya, minta diizinkan agar rantai yang membelenggunya itu dilepas. Karena dia tidak tahan melihat kaum muslimin terdesak oleh pasukan Persia. Lalu karena istri Sa'ad itu iba dan kasihan, dibukalah itu rantai belenggunya itu. Kemudian Sa'ad minta izin, saya izin minjam salah satu kuda Sa'ad dan senjata yang ada di situ sebagai senjata dan kuda cadangan biasanya buat Sa'ad. Komandannya. Lalu dia ambil itu pedang, ambil perisai, lalu naik kuda sambil membungkus wajahnya supaya tidak ketahuan. Kalau ketahuan nanti dirantai lagi, ditewak deh kan begitu. Karena dia lagi menjalani hukuman. Ketika itu dia masuk ke barisan musuh dan menghancurkan barisan musuh sampai saat itu terheran-heran. Itu siapa yang gagah berani, yang tidak ada takut-takutnya, yang mengalahkan musuh sampai komandan Persia itu terdesak dan pasukannya pun mundur. Kalau dari lihat kudanya, itu kuda saya. Pedangnya juga itu pedang saya, tapi kok gerakannya juga si Mihjan. Seperti Abu Mihjan yang tadi itu. Manuvernya kayak Abu Mihjan, bukankah dia lagi di penjara? Tapi kudanya kuda saya. Nah, penasaran kan? Akhirnya selesai peperangan dengan kemenangan kaum muslimin, orang-orang dikumpulkan, lalu di situ dibukalah topengnya Abu Mihjan itu. Ternyata orang semua terkaget-kaget, yang membantu umat Islam keluar dari kesulitan perang itu ternyata Abu Mihjan yang punya strategi bermanuver untuk memecah belah barisan Persia. Maka di situ sang komandan mengatakan bahwa Allah Ta'ala memberikan kepadamu jalan-jalan kebaikan, maka bertaubatlah kepada Allah dari khamrmu itu. Akhirnya Abu Mihjan menangis sejadi-jadinya dan bersumpah, mulai hari ini aku bersumpah tidak akan lagi minum khamr. Dan setelah itu beliau menjadi seorang yang anti kepada khamr. Artinya apa? Artinya meskipun dia masih ada dalam kebiasaan buruknya, tetapi dalam hatinya itu tersisa ada niat bahwa suatu hari
saya akan taubat dari perbuatan maksiat ini. Maka Allah berikan kesempatan itu. Allah berikan niat baik itu sebuah kesempatan emas. Ini saatnya kamu bertaubat. Kamu memiliki banyak jasa kepada Islam. Masa dicoreng, masa dikotori dengan perbuatan kamu minum khamr. Hidayah itu pun masuk sepenuhnya kepada dia dan dia pun bertobat dan bersumpah tidak akan lagi melakukan maksiat yang biasa dia lakukan itu. Suatu hari ada juga di zaman Rasulullah SAW orang lagi mabuk. Kemudian orang-orang lain itu mengumpat, dasar tukang mabuk sambil disambuk. Karena menjalani hukuman 40 kali cambukan. Karena orang itu diumpat oleh para sahabat, Rasul mencegahnya. Da'hu, biarkan dia, jangan kalian umpat. Dia kan sedang menjalani hukuman, jangan kalian umpat. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena orang ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Walaupun dia pemabuk, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah mencegah, Rasulullah melarang orang-orang mengumpat dari seseorang yang sedang menjalani hukuman gara-gara pidana miras itu, dan mengatakan sesungguhnya orang ini meskipun dia pemabuk, tapi dalam hatinya ada kecintaan yang tulus kepada Allah dan Rasulnya. Suatu hari cinta tersebut akan membuat dirinya bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nilai baik yang tersisa dalam dirinya, sehingga itu yang akan mendorong dia suatu hari nanti akan menjadi orang yang taib taubatan nasuha. Artinya orang itu juga bertaubat dan menjadi orang yang baik dalam keislamannya. Itu beberapa kisah bahwasanya selama kita punya kewaspadaan, suatu sifat menjaga diri senantiasa untuk bertaubat kepada Allah, maka itulah yang Allah inginkan dari kita. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Bunyi ayatnya bukan Allah mencintai orang yang suci dan orang yang dalam keadaan tidak berdosa. Dalam ayatnya Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan mensucikan diri. Berarti ini poinnya adalah bagaimana kita selalu berproses menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaqad balagona an Kahmas bin Al-Hasan annahu qala adnabtu dzanban. Ada Imam Ghazali menuturkan sebuah cerita. Ada seorang soleh bernama Kahmas bin Hasan, bahwasanya dia berkata, aku telah berdosa satu dosa. Fa ana abki alaihi mundu arba'in sana, dan aku menangisinya 40 tahun. Jadi orang dulu berbuat satu dosa yang tidak seberapa, tetapi menyesal dan menangisinya sampai 40 tahun. Qila ma huwa ya Aba Abdullah? Qala zarani akhun. Tadi sudah saya ceritakan, gara-gara dia suatu hari pernah merugikan tetangganya dengan mengotori dinding rumahnya. Karena dia merasa itu dosa yang serius. Kenapa dosa serius? Karena dosa merugikan tetangga itu sangat serius. Kan ada hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Artinya orang yang tidak memuliakan tetangganya ada masalah dengan imannya tentang hari akhir dan tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hadis lain, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Yang Anda ulang-ulang itu. Rasul menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu tetangga yang bikin tidak nyaman tetangga lainnya. Mungkin dengan suara yang berisik, mungkin dengan pagar yang menghalangi, mungkin dengan pohon yang nyinglai ke rumahnya, mungkin juga dengan perilaku buruknya. Rasul sampai bersumpah 3 kali. Dan baru kali ini Rasul bersumpah 3 kali dengan hal yang serius. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Yaitu tetangga yang tidak membuat nyaman tetangga lainnya gara-gara lisan dan juga perbuatannya. Nauzubillah min dzalik. Sampai-sampai dalam hadis Rasul mengatakan, Jibril tiap hari mendatangiku berpesan agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga itu saling mewarisi. Mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Tiap hari, tiap saat Jibril datang kepadaku ngingetin tentang hak tetangga,
sampai aku berpikir jangan-jangan tetangga dapat waris nih kalau begini. Tetapi kan tidak sampai segitunya, tidak sampai dapat waris. Namun saking seriusnya Jibril berpesan tentang tetangga, Nabi mengira bahwa tetangga dapat saling mewarisi. Sampai begitu ya seriusnya. Nah, sang alim ini Kahmas bin Hasan yang diceritakan oleh Imam Ghazali ini pernah merugikan tetangganya dengan mengotori dindingnya. Dia menyesalnya sampai 40 tahun. Karena menganggap, dan memang sebenarnya dosa merugikan tetangga itu adalah dosa yang sangat serius. 40 tahun. Arba'ina sana. Kalau arba'ina yaum itu 40 hari, arba'inan itu mah. Ini arba'ina sana, 40 tahun. Fanakis nafsak. Nah, ini pesan poinnya Imam Ghazali. Fanakis nafsaka. Maka ajak bicaralah dirimu. Maksudnya ajak bicaralah jiwamu. Bicaralah dengan jiwamu. Wahasibha, dan koreksi dirimu. Wasari ila taubah, dan segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabadir fa innal ajala maktum. Karena ajal seseorang itu dirahasiakan Allah. Bisa jadi secepatnya, bisa jadi masih ada waktu, bisa jadi entah kapan. Wa dunya gurur, dan dunia itu sepenuhnya adalah tipuan. Wa nafsu aduwan, wa nafsu aduun, dan diri kita, wasyaiton, juga setan adalah musuh-musuh kita. Wa tadar ilallah subhanahu wabtahil ilaihi wadhkur hala abina Adam, dan ingatlah cerita-cerita tentang orang-orang yang bertaubat, terutama adalah taubatnya Nabi Adam alaihissalam yang telah Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Ditiupkan ruhnya kepada Adam langsung, min ruhihi, dari ruhnya. Kemudian Allah tempatkan di surganya dengan dilayani oleh para malaikat, bahkan diterbangkan oleh a'naqil malaikah, oleh sayap punggungnya malaikat. Dan dia tidak pernah berdosa Adam itu, kecuali satu dosa saja yang diabadikan oleh Quran. Tetapi karena dosa yang satu itu, dia sampai bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan menangis terus-menerus mi'atai sanah, sampai 200 tahun. Dia seorang nabi, dosanya cuma satu, dimuliakan Allah, diciptakan dengan tangannya sendiri, ditiupkan ruh oleh Allah sendiri, tetapi meskipun dengan segenap kelebihan dan keutamaan itu, dalam hal dosa Adam sampai bertaubat 200 tahun. Wallahu musta'an. Padahal hanya melanggar satu. Kita melanggar entah berapa banyak ya. Fa in tatub summa naqadta taubah wa udta ila dzanbi tsaniyan fa'ud ila taubati mubadiran. Wa kadzalika salisan wa rabi'an wa khamisan. Jadi kuncinya begini. Orang yang bertaubat itu manakala orang yang sudah berbuat salah itu taubat kepada Allah, menyesal dan minta ampun, lalu berdosa lagi, taubat lagi, berdosa lagi, taubat lagi, berdosa lagi, dan seterusnya. Itulah orang yang bertaubat. Artinya apa? Artinya orang yang selalu senantiasa meminta ampun kepada Allah. Ibtihal, tadarru, merendah diri, merasa hina di hadapan Allah, merasa kurang, merasa fakir di hadapan Allah, dan meminta ampunan Allah selalu terus-terusan. Itulah orang yang disebut sebagai tawabin. Wa kadzalika salisan, bahkan mungkin yang ketiga kali, wa rabi'an, bahkan mungkin yang keempat kali. Wa kama takhata dzanba wal uda ilaihi fattakhid taubah. Lakukan taubat terus-terusan meskipun Anda berdosa terus-terusan. Wala tai'as, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wala yamnu'aka syaiton minat taubah, jangan sampai syaitan punya kesempatan untuk menghalangi dirimu dari taubat dengan cara kamu berburuk sangka kepada Allah dan berputus asa dari Allah, sehingga kamu terhalang dari taubat gara-gara godaan syaitan tersebut. Jadi orang malas taubat itu orang yang disesatkan oleh syaitan ya. Orang yang malas istighfar, orang yang malas taubat, orang yang malas minta ampun kepada Allah, itu sebenarnya adalah orang yang disesatkan oleh syaitan.
Karena setan tidak mau kalau ada hamba Allah yang bertaubat kepadanya. Setan itu tidak mau, setan selalu menghalangi kalau ada orang taubat kepada Tuhannya. Ada satu kisah menarik. Seketika ada orang bersandar di bawah dinding yang hampir roboh. Orang soleh. Duduk dekat dinding yang roboh. Lalu dinding itu roboh. Bruk. Orang itu selamat. Ketika itu jin yang menyelamatkannya ditanya, kenapa kamu selamatkan orang ini? Kan dia kan orang soleh. Orang soleh itu kan musuh kamu. Kenapa kamu selamatkan musuhmu? Kata jin itu apa? Saya tidak mau orang soleh ini mati syahid gara-gara ketiban bangunan. Sampai begitu. Kalau saya selamatkan, siapa tahu orang soleh ini suatu hari nanti menjadi tidak soleh, jadi baladku dan berdosa. Tapi kalau sekarang dia wafat, aku tidak tolong dia, kena reruntuhan, dia mati syahid, aku nggak rela ada orang mati syahid. Maka jin itu menolong orang yang orang soleh itu bukan karena motivasi dia sayang sama orang soleh, tapi dia khawatir orang soleh itu matinya syahid dan jin tidak mau ada orang mati syahid. Maka dia tolong itu orang itu. Sirik berarti ya. Yang penting tidak mau mati syahid. Sirik. Setan itu sirik. Dia tuh ingin banyak temannya untuk masuk neraka. Allah pernah bersumpah, ya. Sumpah itu balasan dari sumpahnya iblis. Iblis itu bersumpah begini. Wa izzatika wa jalalika ya Rabb, demi keagunganmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan sesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Bi izzatika wa jalalika. Iblis jadi pernah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Apa respon Allah? Wa izzati wa jalali, dan demi keperkasaanku dan keagunganku, Allah bersumpah dengan dirinya, aku akan ampuni mereka selama mereka mau istighfar kepadaku. Ghafartuhum madama istaghfaro. Jadi iblis bersumpah akan menyesatkan manusia, Allah bersumpah akan mengampuni manusia selama mau istighfar. Ini hadis qudsi ini yang membuat iblis itu mati kutu, mati langkah. Jadi dia satekah pola nyesatkeun orang, tapi Allah bersumpah atas dirinya dan dengan namanya akan selalu mengampuni orang-orang anak Adam itu selama dia mau istighfar. Maka kunci dari taubatan nasuha itu adalah punya kewaspadaan, punya penjagaan diri kita untuk senantiasa bertaubat dari segala kesalahan kita, baik kesalahan dirasakan atau tidak dirasakan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan yang besar. Artinya taubatan nasuha itu adalah orang yang selalu dalam posisi dan situasi bertaubat kepada Allah. Itu garis besarnya. Wa jumlatul amri, kesimpulannya adalah taubatan nasuha adalah kondisi di mana seseorang senantiasa pada situasi bertaubat. Itu taubatan nasuha. Dosa tobat lagi, dosa tobat lagi, dosa tobat lagi. Itulah manusia. Yang penting selalu menjaga dirinya dan waspada akan taubat tersebut, tidak dia tinggalkan. Ada petunjuk teknisnya di sini, ya ada. Contohnya misalkan baca doa sebanyak-banyaknya, Allahumma gfirli, kemudian baca sholawat sebanyak-banyaknya, wa tusalli ala nabi SAW wa ala alihi, summa tastaghfiri jami'il muslimin, lalu membaca Allahumma gfirli wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya. Ada prosedur supaya kita masuk kategori taubatan nasuha. Selain tadi yang pertama, yang kedua selalu berdoa juga untuk kita, untuk orang-orang beriman, sholawat juga diseringkan dan seterusnya dan seterusnya.
faqad tubta taubatan nasuha. Jika Anda lakukan itu semua, ya. Minta ampun untuk diri Anda, minta ampun untuk orang-orang beriman, orang Islam, kemudian minta ampun untuk seluruh kaum muslimin baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, serta pasrah dan tunduk kepada Allah, minta ampunan, maka Anda telah taubatan nasuha, telah melakukan satu tobat yang namanya pertobatan nasuha. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah kita lanjutkan nanti di tangga yang ketiga setelah taubat, yaitu aqobatul awaik, tangga halangan-halangan. Jadi ketika orang menuju Allah itu dia harus menapaki 7 tangga. Tangga pertama ilmu, tangga kedua taubat, tangga ketiga itu adalah menyingkirkan halangan-halangan. Nanti halangannya apa? Insyaallah kita kaji di pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza wa sallallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.